Langit suram menggantung di atas kediaman keluarga Wirantara. Hembusan angin yang menyapu halaman luas itu tak mampu menyapu kecemasan penghuni rumah tersebut. Lelah belum sepenuhnya hilang dari raut wajah Arga, namun kekhawatiran jauh lebih menguasai pikirannya saat ia mendapat kabar jika sang kakek tidak sadarkan diri. Arga melangkah pelan keluar dari kamar sang kakek. Tubuh tua itu terbaring lemah, matanya sering terpejam lama, napasnya berat dan tak beraturan. Tak banyak kata yang bisa diucap, selain genggaman tangan sebagai penguat. Arga menutup pintu kamar dengan pelan. Wajahnya terlihat tenang walau sebenarnya pikirannya berkecamuk. Di ruang keluarga, Mama Marisa dan Papa Halim sedang duduk berbincang di bawah lukisan keluarga tua yang menggantung angkuh di dinding. Kondisi kakek makin menurun, ujar Arga pelan sambil duduk. Papa Halim mengangguk pelan, matanya sendu. Kami tahu. Tapi dia tenang sekarang. Mungkin karena tahu cucu kesayangannya sudah kembali dari Milan. Arga tersenyum tipis. Papa Halim lalu mengalihkan topik. Bagaimana urusanmu di Milan, Ga? Sudah beres semuanya? Arga menatap lurus ke depan, ekspresinya tak berubah. Sudah. Semua aset Arka di Milan sudah dipindahkan sesuai keinginan terakhirnya. Legalitasnya juga bersih, tidak ada masalah. Aku juga sempat bertemu dengan beberapa mitra yang dulu dekat dengan Arka. Mereka menyampaikan belasungkawa. Papa Halim mengangguk pelan. Bagus kalau begitu. Kau memang selalu bisa diandalkan. Namun perhatian Arga tiba-tiba teralih. Suara mobil berhenti di depan rumah membuatnya menoleh ke jendela. Ia mengenali siluet itu seketika. Luna turun lebih dulu, mengenakan blus biru muda dan celana putih, rambutnya dikuncir rendah. Tapi yang membuat dahi Arga mengerut tajam adalah sosok yang turun dari sisi lain mobil, Davin. Arga mencibir kecil, menyandarkan punggung ke sofa dengan posisi menyilangkan tangan di dada. Ketidaksukaannya terlihat jelas. Luna masuk lebih dulu, senyum manis tersungging di wajahnya. Ia menyapa hangat satu persatu. Mama, Papa, ucap Luna lembut sambil melakukan cipika-cipiki ke kedua orang tuanya. Lalu beralih ke Arga. Bagaimana kabarmu, Arga? Tanyanya pelan. Arga hanya melirik sekilas, lalu menjawab datar, seperti biasa. Davin menyusul masuk beberapa detik kemudian. Berdiri agak kikuk di dekat pintu, ia mengangkat tangan sebagai sapaan singkat. Selamat sore, ucapnya pendek. Arga menoleh ke arahnya, menatap Davin dari ujung kepala hingga kaki seperti sedang menilai barang diskon yang masih ragu untuk dibeli. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya cukup membuat suasana jadi tak nyaman. Untungnya, Mama Marisa segera memecah kecanggungan. Ah, Davin, mari duduk sini, nak, ucapnya ramah, sambil menepuk sofa di sebelahnya. Davin langsung tersenyum dan menurut. Ia duduk di tempat yang ditunjukkan, berusaha bersikap santai, meski jelas terasa gugup. Aku mau lihat keadaan kakek dulu, ya, ucap Luna pelan sambil menoleh ke semua yang ada di ruangan. Kemudian ia mengambil tangan Davin tanpa banyak bicara, mengajaknya ikut serta. Yuk, gumamnya singkat. Davin hanya bisa menurut, berdiri dan mengikuti langkah Luna menuju kamar sang kakek yang kini sudah dihuni aroma obat dan semacam dupa ringan. Di kamar itu, mereka mendapati nenek Wirantara tengah duduk di kursi rotan di sisi ranjang, menggenggam tangan kakek yang terbaring lemah. Tubuh ringkih itu nyaris tak bergerak, hanya sesekali terdengar desahan napas berat. Nek, panggil Luna pelan, mendekat. Nenek menoleh, tersenyum lemah saat melihat cucunya. Luna, sayang. Luna mendekat, mencium tangan neneknya, lalu berdiri sejenak menatap wajah kakek. Matanya memerah. Tak banyak kata yang bisa diucapkan. Hanya keheningan yang menjelaskan perasaan. Davin berdiri di sisi lain, sedikit kikuk, hanya menunduk sopan. Ia tak cukup dekat untuk tahu bagaimana harus bersikap. Setelah beberapa menit, mereka berdua keluar dari kamar dengan langkah pelan, lalu kembali bergabung di ruang keluarga. Arga membuka mulut, nadanya dingin tapi manis-manis menusuk. Luna, bagaimana kandunganmu? Tanyanya tanpa menoleh ke Davin, namun jelas pertanyaan itu dilempar di depan mereka berdua. Luna tersenyum kecil. Tentu saja sehat. Tapi dokter menyarankan untuk tidak bepergian dulu, apalagi ke luar negeri. Masih trimester pertama, dan ini kehamilan pertama juga. Arga mengangguk pelan. Wajar. Kita semua tahu, masa-masa awal itu rentan.
Semoga kamu dijaga baik-baik, katanya sembari melirik ke arah Davin dengan senyum datar. Laki-laki biasanya cenderung ceroboh. Luna hanya menunduk. Tak merespons sindiran halus itu. Arga lalu membalik tubuhnya sedikit menghadap ke Davin. Nadanya tetap dingin, namun setiap kata mengandung ironi dan lapisan ketajaman yang halus. Bagaimana kabarmu, Davin? Tanyanya. Apakah kamu mengalami kesulitan menjadi bagian dari keluarga besar Wirantara? Pertanyaan itu terdengar seperti basa-basi di permukaan, tapi semua orang di ruangan bisa merasakan ujung pisau di balik kata-katanya. Davin mengangguk kecil dan menjawab dengan senyum. Baik, Arga. Dan sejauh ini tidak ada kesulitan berarti. Saya justru sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga seperti ini. Semua orang di sini sangat hangat dan menerima. Papa Halim yang mendengarnya langsung batuk kecil, entah karena tenggorokan kering atau menahan tawa yang hampir keluar. Mama Marisa hanya melirik Arga dengan tatapan tajam penuh peringatan. Senyum mencibir di wajahnya perlahan pudar, berganti dengan sorot sinis yang tak berusaha disembunyikan. Ya, tentu saja, gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kami memang keluarga yang menerima. Arga kembali membuka mulut. Oh iya, Davin, bagaimana kabar mantan istrimu? Davin agak terkejut, tapi mencoba tetap tenang. Ia menoleh ke Arga, bibirnya menegang sesaat sebelum menjawab. Aku tidak tahu, jawab Davin. Kami sudah tidak berkomunikasi lagi. Luna, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela dengan nada dingin dan kesal yang tak bisa ia sembunyikan. Ngapain juga Davin nyari tahu kabar mantan istrinya? Istrinya itu, ia mendesis pelan, tukang selingkuh. Udah gak penting. Buanglah mantan pada tempatnya. Arga tak langsung merespons. Ia hanya menatap Luna dengan pandangan yang sulit ditebak, antara simpati dan keraguan. Tapi kemudian, matanya kembali menancap ke arah Davin. Tatapan tajam itu seperti alat bedah, membuka lapisan-lapisan dalam yang coba disembunyikan. Aku cuma ingin memastikan, ucap Arga pelan namun tegas, kalau sepupuku dicintai dengan benar. Apakah kamu benar-benar sudah melupakan mantanmu, Davin? Luna langsung menyambar, dengan nada yang dibuat tenang namun terdengar memaksa. Tentu saja, Davin sudah melupakan mantannya, katanya sembari menyandarkan kepalanya di bahu Davin. Sebuah isyarat kecil yang terdengar manis di permukaan. Namun di baliknya, ada rasa ingin mempertahankan kendali. Arga mengangguk singkat. Baguslah kalau begitu. Dan satu lagi, Davin. Ia berhenti sejenak, memastikan semua mata mengarah padanya. Jangan sampai aku tahu kalau kamu masih mencari informasi tentang mantan istrimu. Ucapannya ringan, tapi udara di ruangan seketika menegang. Seolah suhu ruangan turun beberapa derajat. Davin sempat terdiam. Tubuhnya kaku. Ia berusaha tetap tenang, tapi detak jantungnya melonjak liar. Keringat dingin mulai membasahi punggung, meski ia berusaha mempertahankan wajah netral. Karena memang benar, setelah pertemuan tak sengaja dengan Rania di supermarket itu, ada rasa yang mengganggunya. Entah karena penasaran, penyesalan, atau sekadar ego yang belum selesai, Davin memang sempat diam-diam mencari tahu keberadaan Rania. Bertanya pada teman lama, bahkan menelusuri jejak digital yang tertinggal. Dan kini, Arga, seolah tahu semuanya. Davin memaksakan senyum tipis. Tentu tidak, jawabnya cepat. Sudah tidak ada urusan lagi antara aku dan dia. Arga menatapnya lama, menembus diam Davin seperti membaca isi pikirannya baris demi baris. Bagus, katanya akhirnya. Karena kalau sampai aku tahu kamu main dua arah, membagi perhatian antara masa lalu dan masa kini, aku tak akan diam saja. Setelah itu, Arga berdiri. Tanpa berkata lebih lanjut, ia melangkah naik ke lantai atas, meninggalkan ruangan dengan aura dingin dan dominasi yang masih menggantung di udara. Mama Marisa dan Papa Halim saling pandang sejenak. Tanpa perlu bicara, keduanya ikut berdiri. Mereka tahu persis ini bukan momen yang bisa mereka campuri. Kami ke dapur dulu, gumam Mama Marisa, lebih seperti memberi izin tak langsung kepada Luna untuk menyelesaikan sesuatu. Dan kini, hanya Luna dan Davin yang tersisa di ruang tamu. Sunyi. Tegang. Luna duduk tegak, wajahnya menoleh perlahan ke arah Davin. Tatapannya dingin dan tajam, tak menyisakan kehangatan seperti sebelumnya. Kamu,
Gak nyari-nyari dia lagi, kan? Tanyanya pelan tapi penuh tekanan. Jawab jujur, Davin. Aku tahu Arga. Dia gak akan ngomong kayak gitu kalau dia belum tahu sesuatu lebih dulu. Arga itu bukan tipe yang asal curiga. Davin terdiam. Pandangannya menghindar, tapi ia tahu ia tak bisa lari dari tatapan Luna. Ia menelan ludah sebelum menjawab. Enggak. Waktu itu aku cuma ketemu dia di supermarket. Gak direncanakan. Tapi setelah itu aku sempat tanya-tanya. Sedikit. Penasaran aja, bukan karena. Bukan karena apa? Potong Luna. Kamu bilang kamu udah selesai. Tapi kamu masih nyari. Masih mikirin. Masih penasaran. Dan kamu gak cerita kalau ketemu dia. Davin berusaha menjelaskan, Luna. Aku cuma pengen tahu aja dia kenapa cepat berubah, lelaki mana lagi yang dia gaet. Gak ada maksud apapun. Baiklah, tapi ingat, aku butuh kamu jujur. Dan kalau kamu belum selesai sama masa lalu kamu, mungkin kamu gak pernah benar-benar siap buat jadi suami dan ayah. Luna, jangan bilang kayak gitu. Aku bilang apa yang kamu perlu dengar, potong Luna tajam, lalu menoleh ke arah tangga. Dan jangan harap Arga akan tinggal diam kalau kamu terus main di dua sisi. Dia lebih ngerti arti keluarga daripada kamu yang gak bisa ninggalin masa lalu. Luna berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Davin sendiri di ruang keluarga yang kini terasa jauh lebih dingin dan sempit dari sebelumnya. Tak lama setelah itu, di lantai atas, Arga berdiri di depan jendela besar dengan tangan menyilang di dada. Langkah lembut terdengar mendekat. Mama Marisa muncul di balik pintu, menyusul dengan wajah khawatir. Arga, panggilnya lembut. Jangan terlalu keras pada Davin. Dia anak yang baik. Dia bekerja keras, dan setahuku, dia sangat menyayangi Luna. Arga menoleh perlahan, ekspresinya masih datar namun matanya berbicara lain. Ada amarah yang disembunyikan di balik ketenangan itu. Bibi, ucapnya pelan tapi mantap. Kalau Bibi percaya Davin anak baik, itu hak Bibi. Tapi aku harap, Bibi juga mau membuka mata. Air yang tenang kadang jauh lebih membahayakan. Mama Marisa menghela napas, berusaha tetap tenang meski nada Arga mulai mengarah pada konfrontasi. Arga, aku tahu kamu protektif, dan aku menghargai itu. Tapi Luna juga harus belajar menghadapi pernikahannya sendiri. Kita gak bisa selalu mencampuri. Justru karena aku sayang, BI. Aku gak akan diam, ucap Arga sambil menatap lurus. Aku berharap Bibi tetap berhati-hati. Karena aku takut Luna cuma dimanfaatkan. Dan aku sungguh kecewa, punya sepupu yang begitu bodoh soal urusan cinta. Awasi dia. Perhatikan gelagat Davin. Demi Luna. Mama Marisa hendak membalas, tapi Arga sudah beranjak. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan nomor cepat. Pak Rudi, tolong siapkan mobil. Antar saya sekarang ke rumah Arka. Tak perlu waktu lama, mobil hitam itu sudah terparkir di halaman. Arga masuk dengan langkah cepat dan tegas. Pak Rudi menyambutnya dengan sopan dan segera melajukan mobil menuju rumah mendiang Arka. Langit sore tampak gelap menggantung. Awan menggumpal berat, dan rintik hujan mulai turun, menyentuh aspal dengan suara lirih. Di dalam mobil, Arga hanya diam. Tatapannya menembus kaca jendela, namun pikirannya berkelana pada banyak hal. Beberapa belas menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah yang dulunya menjadi kediaman Arka. Pak Rudi mematikan mesin mobil. Arga tak langsung turun. Ia menyandarkan punggung, baru akan berbicara, namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di luar sana. Siluet perempuan turun dari taksi online. Hujan kini sudah semakin deras. Itu Rania. Hujan gerimis turun menyapu aspal jalanan, berubah menjadi deras saat sore menjelang malam. Rania baru saja turun dari taksi online di depan galeri, dengan beberapa kantong belanjaan butik di tangannya. Gaun setengah basah, jilbabnya lepek dan sedikit menempel di pelipis, dan langkahnya tergesa masuk ke teras galeri. Dengan satu tangan memegang payung yang hampir roboh tertiup angin, dan tangan lain mengangkat kotak berisi sampel kain, ia berjuang membuka pintu dengan siku, sendirian. Basah. Repot. Tapi tetap berusaha tenang. Dari kejauhan, Arga, yang baru turun dari mobil dan sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon, melihat adegan itu.
Gerakannya terhenti. Matanya mengerut menatap Rania yang sendirian bergumul dengan hujan dan barang-barang berat. Tanpa berkata apa-apa, ia segera menoleh ke arah Pak Rudi yang berdiri tak jauh darinya. Suaranya tenang, tapi jelas mengandung ketegangan. Pak Rudi. Cari keberadaan Ibra. Sekarang. Pak Rudi yang tahu betul nada suara itu bukan main-main, langsung mengangguk. Siap, Tuan. Arga menatap Rania yang kini sibuk mendorong pintu galeri dengan kaki, jilbabnya kuyup, ujung bajunya basah sampai ke lutut. Seharusnya dia siaga. Mengantar dan menjemput Rania kemana saja. Itu tanggung jawabnya. Lalu sekarang, Rania pulang naik taksi. Di tengah hujan seperti ini. Arga mengusap dahinya perlahan, geram tapi menahannya dalam diam. Kalau dia masih main-main, akan aku penggal kepalanya. Pak Rudi mengangguk sekali lagi, langsung bergerak. Sedikit ngeri dengan perkataan tuannya. Sementara itu, di balik kaca galeri, Rania baru berhasil meletakkan semua barang di lantai kayu yang mengilap, lalu menghela napas panjang. Bahunya pegal, tubuhnya dingin, tapi ia masih menyempatkan menyapu air hujan yang menetes dari ujung dagunya. Yang tak ia tahu, seseorang sedang memperhatikannya dengan pandangan rumit. Dan mungkin malam ini, Ibra akan menerima panggilan yang tidak akan bisa ia abaikan.